Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fernanda dengan NIM 13519100056. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi teori dengan tema bakteri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri itu ada 5. Yang pertama ada membran sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga nukleot atau DNA, yang keempat ada flagella atau cambuk besar, yang kelima dari ribosom. Membran sel tersusun atas lemak dan protein, bersifat semi permeabel yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel dan memperoleh sari-sari makanan yang akan dimasukkan ke dalam membran sel. Yang kedua sitoplasma. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik yang berada pada sel. Yang keempat ada nukleoid atau DNA, yaitu untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Yang keempat flagella atau cambuk besar, yang berfungsi sebagai alat penggerak. Flagel melekat pada membran luar dinding sel. Yang terakhir ribosom. Ribosom tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Lalu saya menjelaskan ukuran bakteri. Bakteri memiliki ukuran yang sangat kecil, karena itu memerlukan bantuan dari mikroskop. Bakteri memiliki ukuran rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Bakteri yang terkecil adalah Dialister pneumosintesis dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Bakteri yang terbesar adalah Spirillum voluntans dengan panjang 13 sampai 15 mikrometer. Lalu saya menjelaskan tentang bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama, bakteri batang atau basil. Itu ada 3 macam, yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Kalau monobasil yaitu terdiri dari satu sel atau satu batang tunggal. Lalu ada yang diplobasil, yaitu terdiri dari 2 bentuk bakteri sel yang bergandengan. Yang ketiga ada streptobasil, yaitu terdiri dari bakteri yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Yang kedua ada bentuk bulat atau kopus. Ada 6, yaitu monococcus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarcina, dan tetrococcus. Monococcus yaitu berbentuk bola tunggal. Yang kedua diplococcus, yaitu berbentuk 2 bola yang bergandengan. Yang ketiga staphylococcus, yaitu berbentuk bola membentuk segitiga. Yang keempat ada streptococcus, yaitu berbentuk bola membentuk memanjang seperti rantai. Yang kelima adalah sarcina, yaitu membentuk bidang ruang kubus. Yang keenam ada tetracoccus, yaitu berbentuk 4 bola seperti persegi. Yang ketiga ada bentuk spiral. Bentuk spiral ada 3 macam, yaitu spiral, vibrio, dan spiroseta. Yang pertama spiral.
kedua ada vibrio, yaitu membentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral. Yang ketiga ada spiroseta, yaitu golongan bakteri yang dapat bergerak. Lalu saya akan menjelaskan tentang macam-macam bakteri. Berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi ada dua, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Kalau bakteri aerob itu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contohnya ada Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Kalau bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contohnya Streptococcus lactis. Yang kedua, saya akan menjelaskan macam-macam bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bakteri aerob obligat. Yang kedua, ada bakteri anaerob obligat. Yang ketiga, ada bakteri anaerob fakultatif. Kalau yang bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam lingkungan yang mengandung oksigen. Yang kedua, bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang dapat hidup hanya di lingkungan tanpa oksigen. Yang ketiga, bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Yang ketiga, saya akan menjelaskan macam-macam bakteri yang berdasarkan memperoleh makanan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bakteri heterotrof, yang kedua ada bakteri autotrof. Kalau bakteri heterotrof adalah bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungan karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik. Kalau bakteri autotrof yaitu bakteri yang dapat menyusun makanan sendiri